Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Dokter Anda. Dalam tema kita pada malam hari ini itu gangguan infeksi seksual. Dan pemirsa, langsung saja kita lanjutkan perbincangan dengan narasumber kita pada malam hari ini. Ya dok, sebenarnya yang dimaksud dengan penyakit menular seksual sendiri ini apa nih dok? Oke, jadi infeksi menular seksual itu adalah suatu penyakit yang bisa ditularkan lewat hubungan seksual. Nah, hubungan seksual ini tidak terbatas antara genital dengan genital, tetapi bisa juga dengan orogenital. Yang dimaksud dengan orogenital adalah dengan mulut dan genital. Oleh karena adanya variasi hubungan seksual ya sekarang betul. Ya. Nah, penyakit ini ada beberapa macam dan bisa memberikan keluhan yang macam-macam ya, baik pada wanita maupun pria. Nah, bisa juga hubungan seksual ini dilakukan secara anogenital. Anogenital itu maksudnya dengan anal dan genital gitu. Nanti keluhannya juga di anal ada, di genital ada. Semakin banyak variasinya, semakin banyak resikonya ya dok ya. Betul. Beda dengan konvensional ya dok ya. Dan terkait dengan hal itu dok, jenis-jenis dari penyakit menular seksual ini apa saja nih dok? Oke. Penyakit yang termasuk dalam infeksi menular seksual itu banyak ya. Kalau yang akhir-akhir ini sering dibahas itu mengenai HIV/AIDS ya. Tapi kita bahas yang di luar HIV/AIDS gitu ya. Ada yang pertama adalah sifilis ya. Kemudian ada gonore atau GO, biasanya orang awam menyebutnya GO. Kemudian yang ketiga ada yang disebut kondiloma acuminata. Nah, ini orang awam biasanya menyebutnya dengan jengger ayam. Kemudian yang keempat ada yang disebut dengan herpes ya, herpes genital. Jadi herpes yang terjadi pada alat genital. Kemudian ada yang disebut dengan molluscum contagiosum atau berondong jagung istilahnya kalau untuk orang awam. Popcorn gitu. Dong dok. Iya, popcorn. Ya itu ya dok ya. Iya. Dan terkait dengan sifilis ini dok, bisa ditunjukkan dan pemirsa mungkin untuk lebih jelasnya di sini juga ada laptop yang akan menjelaskan mengenai lebih detail mengenai sifilis ini ya dok ya. Sebenarnya sifilis ini bagaimana nih dok? Ya oke. Jadi sifilis adalah suatu penyakit yang ditularkan lewat hubungan seksual yang disebabkan oleh bakteri yang disebut sebagai Treponema pallidum. Awalnya adalah ditandai dengan adanya luka yang bisa terjadi pada genital kalau dilakukan secara genital. Kalau dengan orogenital bisa luka itu muncul di daerah mulut ya. Jadi ini contoh salah satu contoh luka, bentuknya seperti ini. Kemudian ini adalah luka yang bukan di genital, ini adalah di mulut gitu ya. Bernanah atau bagaimana nih dok? Lukanya bersih, jadi tidak bernanah. Kemudian juga tidak nyeri. Berarti pasien nggak merasakan pasien nyeri? Tidak merasakan nyeri. Baik pada genital maupun pada oralnya. Dan luka ini merupakan tanda awal. Kemudian luka ini sebetulnya bisa sembuh sendiri tanpa diobati. Tapi bukan berarti sifilis itu sudah sembuh. Karena tidak diobati justru akan berlanjut ke stadium yang berikutnya. Lebih tinggi lagi ya dok ya. Ini stadium yang awal ya. Kemudian stadium yang kedua, karena bisa menyerang lewat aliran darah, kemudian sistemik jadinya ya, bisa menyerang ke anggota badan yang lain. Contohnya ini adalah di telapak tangan ya, di telapak tangan. Ini telapak tangannya bagaimana nih dok? Bintik-bintik merah atau? Ya, bercak merah. Bercak merah. Ya, bercak merah, rasanya tidak gatal, tetapi ini sangat menular. Gitu. Berair nggak dok nih? Enggak berair. Jadi kalau sifilis yang ini adalah stadium yang kedua atau stadium sekunder. Nah, kalau terjadi seperti ini berlanjut ke stadium sekunder, penyakit sifilis bisa menyerupai beberapa penyakit yang lain. Seperti apa tuh dok? Bisa berupa seperti ini ya, bercak-bercak merah atau seperti bercak-bercak putih, jadi seperti orang yang hilang pigmennya. Seperti orang albino seperti itu dok? Vitiligo. Vitiligo. Ya, itu bisa. Jadi macam-macam. Bisa
menyerupai beberapa penyakit yang lain. Iya, tapi kalau penderita sendiri nggak merasakan nyeri, nggak merasakan sakit gitu dok ya, kadang kan nggak merasa badan saya baik-baik saja, nggak ada masalah, meskipun orang sekitarnya merasa terganggu seperti itu ya dok ya. Itu bagaimana dok mengatasinya? Mengatasinya sebaiknya kalau ada orang yang seperti ini, ada begitu ada kelainan Gejala-gejala seperti ini beda dari biasanya, seharusnya orang tersebut langsung konsultasi ke dokter supaya dapat diberikan penanganan yang betul ya. Karena kalau enggak, jadi dia tetap berhubungan seksual dengan pasangannya atau dengan orang lain akan menular